Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Pengusaha Muda yang mudah berkarya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin membahas pembukuan estimasi keseluruhan kolam tanah ya, kolam tanah sistem resirkulasi. Oke, ini saya tunjukkan dulu kolamnya ya. Kolamnya seperti ini, ada 10 kolam kita ya. Ada 10 kolam, jadi target panen kita setiap bulan kita panen. Jadi nanti jangan ditanyakan lagi seperti apa bang kolamnya, gimana bang kolamnya, karena kan di sini saya bahas pembukuannya atau modal awal kita ya, keseluruhannya dari pakan ya sampai benih semua kita total. Jadi ini dia kolamnya ya, ada 10 kolam ya, ini ukuran kolam 3 kali 18 meter. Dan di sini saya beritahu juga nanti proses panennya ya, jadi supaya semuanya tahu dan jelas ya. Jadi nggak dipertanyakan lagi, bang kolamnya seperti apa, bang terjun langsung lah gimana. Dan ini dia hasil panennya ya. Hasil panennya itu kita sortir lagi ya. Kalau untuk ikan gurami di kolam tanah itu pada saat panen kita lakukan penyortirannya. Tidak seperti di kolam terpal sistem bioflok kita yang kita sortir pada saat umur 5 bulan. Karena kalau di kolam tanah ini repot ya kita melakukan penyortirannya. Jadi pada saat panen baru kita lakukan penyortiran. Disitulah kita pindahkan lagi yang mana yang kecil di kolam yang rendah ya. Istilahnya di kolam yang usia 6 bulan atau usia 5 bulan, di situ kita taruh. Oke, lanjut ya. Ini saya mau membahas estimasi keseluruhannya. Oke teman-teman, di sini kita bahas estimasi keseluruhannya ya. Estimasi keseluruhan dari benih sampai pakan dan biaya lain-lainnya atau biaya listrik ya dan vitamin, semuanya lah di sini kita bahas tuntas untuk budidaya gurami di kolam tanah tadi. Kita memiliki 10 kolam tanah ya. Memiliki 10 kolam tanah dan kita setiap bulan juga panen di kolam tanah itu. Sama juga dengan di kolam terpalnya. Oke, lanjut ya. Di sini saya bahas dulu di paling atas yaitu bibit ikan gurami ya. Di sini dia ya. Bibit ikan itu kita tebar dalam per kolam itu 1.200 ekor. Dalam per kolam 1.200 ekor dengan harga benih per ekornya itu Rp1.200. Jadi kita kalikan 1.200 ekor, kita kalikan Rp1.200 sama dengan itu 1.440.000 teman-teman. Untuk benihnya aja dalam per satu kolam ya. Dalam per satu kolam kita mengeluarkan uang benih Rp1.440.000. Lalu selanjutnya ini pakan PF 800 karena kan benihnya tidak terlalu besar dengan harga 1.200 ya. PF 800 itu harganya 190.000 dalam persaknya ya. Lanjut ya. Karena di sini kita menggunakan pakan yang tinggi protein, maka dari itu kita beli pakan dari awal itu udah PF 800, proteinnya tinggi. Lalu selanjutnya setelah dia sudah bisa makan pakan min 1, kita berikan pakan 781 yang min 1. Yang min 1 ya teman-teman. Harganya 208.000 di sini. Ini untuk 20 kilo ya. Berat 20 kilo. Jadi jangan salah paham lagi, di sini min 1 itu 20 kilo beratnya persaknya ya teman-teman. Nah, jadi dipertanyakan, "Bang, harga pakan di sana kok murah?" gitu katanya. Di sini pun memang lebih murah karena di sini pabriknya di Sumatera Utara ini. Pabriknya di sini lebih murah pakannya. Lanjut ya teman-teman ya. Oke, ini di sini yang 781-nya lanjut kita min 2-nya ya. Min 2-nya di sini harganya Rp300.000 teman-teman. Yang min 2 Rp300.000 ya, karena di sini min 2 harganya sudah tinggi di sini teman-teman ya, Rp300.000. Lalu lanjut di sini min 3 ya. Min 3 itu 320.000 teman-teman di sini di Medan Sumatera Utara. Ini kenapa di awal tebar ya atau benih di awal ini kita buat pakan 781 atau pakan yang tinggi proteinnya. Di sini proteinnya sebesar 30% ke atas teman-teman, atau 31% ya. Jadi sangat bagus untuk pembesaran awal ikan gurami kita. Lalu di sini lanjut ya, min 3 lagi, masih sama harganya 320.000.
Dan di sini 320.000 sampai 3 sak ya kita habiskan di min 3-nya. Lalu kita setelah ikan ya, setelah ikan sudah mulai besar dan mampu memakan pakan yang lebih besar lagi atau min 4 ya, teman-teman. Di situ kita pindahkan ya. Kita pindahkan pakannya ke Alfeed. Kita pindahkan pakannya ke Alfeed karena di Alfeed ini pakannya lebih murah, teman-teman. Untuk 25 kilo atau satu saknya kan 25 kilo ya, pakan Alfeed ini harganya hanya 155.000, teman-teman. Jadi sangat menghemat. Di sini kita bisa mendapatkan 2 sak pakan 781 ya, teman-teman, jadinya ya. Tapi di sini perlu diketahui juga, teman-teman, pakan Alfeed ini kita campurkan lagi dengan susu Profat. Sudah saya ulangi ya, di video kolam terpal kita pun seperti itu ya. Kita bibis lagi dengan susu Profat. Itu untuk meningkatkan kualitas protein pada pakannya. Jadi ikan itu bisa tumbuh lebih cepat besar. Karena kalau tidak kita lakukan pembibisan dengan susu Profat atau penambahan protein, itu bisa menghambat pembesaran. Karena di sini di pakan Alfeed ini proteinnya hanya 16%, hanya sedikit, teman-teman. Jadi harus ditambahkan dengan susu Profat ya, teman-teman ya. Oke, di sini langsung aja ya kita total ya, teman-teman ya. Kita totalkan dari 1.400.000 benih ini sampai di sini semua ya, teman-teman ya. Sampai semua pakannya ini ya. Itu menghabiskan 7.198.000. Itu sudah termasuk vitamin di sini, teman-teman ya. Sudah termasuk vitamin dan lain-lain, ini 1 juta rupiah. Vitamin dan lain-lain 1 juta rupiah. Di sini udah biaya listriknya ya. Udah biaya listrik kita untuk di kolam tanah ini ya. Udah listrik, udah vitamin, udah garam ya. Karena garam itu kita lakukan penebaran itu bisa sebulan 1 kali, teman-teman. Itu dalam 10 kolam itu kita menebarkan garam sampai 10 kilo ya. Karena per kolamnya 1 kilo, teman-teman. Jadi sangat banyak ya. Kita menghabiskan kos ya, biaya lain-lainnya. Jadi lanjut ya, teman-teman ya. Di sini setelah semuanya kita hitung, udah sama tadi vitamin dan lain-lainnya 1 juta kita habiskan. Di sini totalnya semua sebanyak 7.198.000. 7.198.000. Itu modal benih, pakan, dan vitamin lain-lain ya. Udah biaya kos kita untuk mencari pakan alternatifnya ya. Di situ sudah kita campurkan semua. Modal keseluruhannya di situ 7.198.000 ya. Jadi di sini pembukuan estimasi keseluruhannya modal awal itu segini, teman-teman, yang harus teman-teman keluarkan untuk benih 1.200 ekor di kolam kita yang tadi ya, teman-teman ya. Jadi di sini setelah kita mengeluarkan modal sebanyak 7.198.000, kita mendapatkan hasil gurami itu, teman-teman. Kita mendapatkan hasil gurami dalam per kolam rata-rata 500 kilo. Rata-rata ya, rata-rata 500 kilo dalam per kolam kita tadi. Kolam tanah kita tadi ya, teman-teman ya. Rata-rata 500 kilo. Kadang pun lebih sampai 550 kilo ya, teman-teman ya, lebih kadang. Jadi di sini harga jualnya itu 30.000. Harga jual masih tetap sama, tapi pakannya sudah semakin naik ya setiap tahunnya. Jadi di sini saya lihatkan dulu pembukuan kita yang tempo lalu ya. Tempo lalu di sini pembukuannya sudah ada. Di sini harganya masih 150.000 pakan Alfeednya. Jadi di sini kosnya masih 6 jutaan, teman-teman. Sementara di tahun ini sudah 7 jutaan. Jadi sangat tinggi kosnya setiap tahun. Kalau harga ikan gurami masih 30.000 gini aja ya tetap untung, tapi untungnya semakin sedikit, teman-teman. Oke, lanjut ya. Setelah kita mendapatkan hasil gurami 500 kilo, kita kalikan dengan harga jual 30.000. Lalu hasil jualnya itu sebanyak 15 juta rupiah ya, teman-teman. Lalu kita kurangi modal awal tadi 7.198.000. Lalu kita mendapatkan keuntungan bersihnya sebanyak 7.802.000, teman-teman. Jadi inilah keuntungan kita di per 1 kolam tanah tadi. Ya, di per 1 kolam tanah tadi.
Sementara keuntungan di tempo lalu atau di tahun lalu kita masih mendapatkan keuntungan di angka 8 juta teman-teman di per satu kolamnya. Jadi di sini semakin sedikit keuntungannya teman-teman, tapi nggak apa-apa, masih mendapatkan cuan yang cukup banyak ya dalam kolam gurami kita yang di kolam tanah tadi. Namun di kolam tanah tadi saya jelaskan ya, untuk pemanenannya itu atau untuk penyortirannya itu dilakukan pada saat panen. Kenapa kita lakukan penyortiran pada saat panen? Kita tidak mau mengganggu ikan itu. Kalau kita paksakan ya, kita sortir di usia 5 atau 6 bulan, itu pernah kita kejadian teman-teman. Memang pengalaman pribadi. Awalnya kita lakukan penyortiran ya. Pada saat kita lakukan penyortiran, ternyata ikan itu stres teman-teman. Ikan itu stres dan alhasil satu kolam itu mati semua. Karena memang dia isinya kan sangat banyak ya, 1200, sementara kolam kita lebar 3 meter kali 18 meter. Begitu banyaknya ikan, sudah lumayan besar-besar, 5 jarian ya teman-teman ya. Jadi dia bertubrukan ya, atau stres lah, semuanya lompat gak karuan. Jadi ikan itu bermatian satu kolam, habis. Setelah stres, habis bermatian satu kolam. Jadi di situ jadi pelajaran kita bahwasannya di kolam tanah ini memang tidak dianjurkan untuk disortir. Beda dengan kolam terpal. Ya, beda dengan kolam terpal. Jadi di kolam tanah itu tidak dianjurkan untuk disortir, maka penyortiran di kolam tanah itu dilakukan pada saat panen. Pada saat panen. Jadi lebih gampang ya, pada saat panen kita habiskan ikan itu, mana yang kecil kita taruh lagi di kolam-kolam kita yang usia 5 bulan atau 6 bulan. Jadi sangat mudah teman-teman. Oke, mungkin sampai sini dulu penjelasannya untuk estimasi atau pembukuan keseluruhan ya. Pembukuan keseluruhan kolam tanah kita ya. Dan di sini hasilnya 7.802.000. Oke, teman-teman, salam sukses dari saya, pengusaha muda yang berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.